Nah, kita akan uji validasi menggunakan Excel. Di sini ada sudah soal studi kasusnya. Nah, ini data hasil scoring instrumen angket variabel X dengan 15 item soal yang dibagikan kepada 20 responden dengan ketentuan rentang nilai 1 sampai 5. Nah, nanti kalau dia siswanya jawab A itu nilainya 1, siswa jawab B nilainya 2, C-nya 3, D4 dan E5. Nah, kita masukkan data hasil scoring tersebut ke dalam tabel seperti di bawah ini. Misalnya ini hasil scoringnya ya. Nah, saya buat di tempat baru kan ya, scoring. Nah, ini saya copy karena nulis yang ini lama sekali tadi ini. Nah, kita copy responden. Nah, saya kecilkan dulu. Nanti dicoba ya. Yang bawa laptop bisa dicoba sekarang. Nah, ini jawaban siswa. Ini jawaban siswa. Ini yang kita masukkan ya. Misalnya siswa absen pertama, soal pertama itu dia pilih apa kalau 5 tadi? E. Nah, begitu juga ini. Nah, misalnya nanti pertanyaannya apakah siswa tersebut sering melihat temannya dibully di sekolah? Nah, misalnya jawabannya A sampai E. Nah, itu yang dia pilih, itu yang kita riset dia ya. Nah, apakah nanti valid, apakah ada pembulian di sekolah itu apa enggak, ini dengan kita uji dengan ini. Nah, setelah kita buat seperti ini, boleh nanti misalnya kita rubah ya, tidak mesti seperti ini, nanti boleh dirubah supaya dia valid semua misalnya. Nah, di sini di Excel kita harus mengaktifkan loginnya. Di sini data analis. Nah, cara mengaktifkannya klik file, kemudian option, nah, kemudian add-ins. Nah, add-in ini aktifkan ini ya, analis nih, nanti klik ini analis toolpath, kemudian klik go, kemudian klik OK ya. Nah, baru dia muncul ini data analis. Coba lihat di Excel di laptopnya sudah ada apa enggak. Kalau enggak ada, aktifkan, klik file, option, add in, terus analis toolpath, klik go, klik OK ya. Nah, setelah itu kita pilih data analis ya. Nah, pilih data analis, kemudian yang kita akan uji itu korelasinya ini ya. Ada juga ANOVA nanti nih. Nah, ada uji P, ada Puram. Nah, ini tulisannya korelasi ya. Kalau di LCD, nah, korelasi. Mungkin coba terangin. Nah, pokoknya pilih correlation tulisannya ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita input range-nya di sini. Kita input range-nya, bisa juga di blok seperti ini ya. Nah, atau boleh juga ditulis B2 titik 2 B22. Nah, yang ini ya B22. Q ya, Q terakhir ini, bukan B. Q
Q22. Nah, kemudian ini dicentang, ya, B2 Q22. Kemudian ini juga pilih yang new workset ya, new workset fly, B2 Q22. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya, otomatis dia terbentuk di set 2. Nah, ini kita akan hitung mana yang valid dan tidak valid. Nah, kemudian kita tambahkan di sini R tabel ya. Nah, R tabel ini nilainya itu 0,444. Nah, di atas nilai 0,44 itu valid ya. Di bawah 0,44 tidak valid ya. Kita copy. Nah, baru kita hitung di sini. Validasinya di bawah ini ya. Rumusnya sama dengan if dalam kurung B17 lebih besar dari B berapa ini? B18. Nah, B18 titik koma. Kemudian kalau dia lebih besar berarti kita tambahkan tulisan valid. Nah, petik 2 titik koma, petik 2 lagi valid. Nah, titik 2 kita tutup kurung. Nah, kita coba enter apakah item pertama ini valid atau tidak valid. Nah, ternyata valid. Nah, sekarang saya tinggal tarik ya. Nah, ada yang valid, ada yang unvalid. Nah, yang valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 15 item itu 8 yang valid, dan yang tidak valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga ya. Oh ya, kita pilih ini ya. Ini sebenarnya tidak perlu dihitung. 7 berarti yang valid, 8 yang tidak valid atau unvalid. Nah, ini nanti kalau skripsinya ambil kuantitatif itu wajib diuji ya, wajib diuji. Kalau kualitatif itu boleh tidak diuji. Nah, misalnya nanti buat sebuah software atau hardware, diuji hardware atau softwarenya itu oleh siswa misalnya ya, atau teman-temannya mahasiswa. Nah, diuji dengan beberapa pertanyaan. Nah, apakah hardware yang saya buat ini begini-begini? Nah, itu ada jawab A sampai 5, A sampai E atau 1 sampai 5. Itu yang kita hitung. Berarti kalau dia kebanyakan unvalid, berarti produk kita atau hardware atau software yang kita buat gagal, berarti kan? Nah, berarti harus kita semuanya valid ya, atau minimal 1 lah tidak valid atau 2. Yang tidak, dari 20 orang yang menjawab itu 90% lah yang jawabannya valid. Nah, karena yang kita uji itu dia jawab ngarang-ngarang apa tidak apa. Nah, ini dia pakai menghitung. Kalau kita pakai rumus di sini satu buku, kalau kita pelajari satu buku ini rumusnya ini ya banyak sekali. Nah, seperti ini rumus-rumusnya ya. Z sama dengan X per N kurang P, banyak sekali. Nah, kalau kita pelajari, nah jadi untuk memudahkannya, nah ini juga termasuk statistik ya. Teknik riset itu saling memasuki dengan pelajaran teknik riset operasi. Kemarin kita ngeriset
menggunakan hitung-hitungan. Nah, sekarang kita pakai aplikasi. Nah, nanti SPSS yang lebih begitu masukkan langsung tidak perlu masukkan rumus kayak ini kan. Saya masukkan angka ini, saya masukkan rumus ini. Lalu di SPSS sama grafiknya juga ada nanti. Nah, sudah belajar statistik atau belum? Udah pakai SPSS dulu. Nggak pakai, seharusnya itu dipakai. Dasar. Memang ada statistik 2. Ya. Oke, ada pertanyaan? Yang begini. Nah. Nah, dari 15 item ini, soal pertama itu itu yang jadi, kalau tidak salah jadi patokan ya. Nah, ini kita ngambil sampelnya tidak semua, jadi ini sampelnya berbentuk menurun ya. Nah, nanti lebih detailnya lagi, ini hasil Excel-nya. Kalau hasil SPSS-nya nanti tidak begini dia ya. Contoh hasil SPS-nya. Nah, ini dia uji validitas. Nah, nanti kalau SPSS-nya ini dia ya. Nah, dia tidak berbentuk itu. Semua terisi kalau yang ini kan. Tingkat signifikannya. Nah, dan semua ini valid kan. Nah, coba sekarang kita rubah, apakah bisa berubah di sini? Yang satu-satu ini mungkin kita rubah jadi 4 ya. 4, ini 4. Atau kita pin 1, kita replace jadi 4. Nah, semua sudah berubah. Kemudian 2 juga kita rubah jadi 4. Nah, kita coba apakah dia berubah. 1, 2, atau kita ulang ya. Nah, kita ulang, kita delete dulu ini. Nah, karena ada 0 ini hasilnya. Nah, kita coba ulang data analis, korelasi. Sudah ada rumusnya, kita klik OK. Nah, saya hitung 0,444. Oh, tidak. Nah, berubah dia ya. Tadi di sini valid. Ya, banyak berubah ini. Ya, kebanyakan tidak malahan. Ya, kebanyakan tidak. Nah, jadi angka 1 itu tidak mesti nilainya paling besar di sini. Nah, paling kecil begitu ya. 5 tidak mesti dia nilainya paling besar. Nah, dia set selanjutnya ini.
Kalau di sini kenapa dia menurun? Ya ini hasil Excel-nya ini ya. Kalau di SPSS tidak menurun seperti ini. Atau kita coba uji dengan yang lain. Kita coba dengan ANOVA. Coba. Nah, ANOVA tidak menggunakan itu, dia ini hasilnya. Nah, kalau uji ANOVA, ya nanti minggu depan kita coba yang pakai SPSS ya. Nah nanti buat angka-angka seperti ini atau bisa cari di Google soal yang seperti ini dan hitung sendiri supaya dia valid semua, misalnya menggunakan korelasi ini. Nah, ini kan banyak yang tidak valid. Nah, yang kita butuhkan di sini semuanya valid, baru hasil responden 20 orang itu semua valid. Nanti dicoba. Ya, kira-kira sudah ingat caranya ya? Ingat? Nah, nanti kita